Baik, selamat pagi anak-anakku yang terkasih, anak-anak kelas 10 angkatan 2021-2022. Kita bertemu lagi di pembelajaran kimia ya, di jam 10 ini. Untuk pembelajaran kali ini akan secara asinkronus, yang berarti tidak lewat Zoom. Jadi kalian harus mengamati video pembelajaran ini. Dan perlu ditekankan, di video pembelajaran ini terdapat materi-materi PPT yang sudah saya revisi, ya, dan petunjuk pengerjaan tugas portofolio juga saya jelaskan di video pembelajaran ini. Jadi kelihatan sekali kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas sesuai perintah, ada anak yang mengikuti pemahaman materi dari PPT yang sudah lama, itu berarti anaknya tidak menyimak video yang saya berikan. Jadi, saya harap, bukan saya mencari view, bukan saya ingin mencari view dari YouTube-nya, tapi saya harap kalian hargai usaha ibu untuk membuat video pembelajaran ini. Jadi kaliannya juga dapat ilmu kan ya? Ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap kedepannya kalau saya membuat video pembelajaran seperti ini, disimak ya. Sekarang Ibu mau mereview dulu tugas portofolionya. Sudah saya nilai ya, bisa dilihat nilainya di LMS kalian masing-masing. Paling tinggi itu 90, paling rendah itu 75. Nah, untuk Untuk Johannes Clarence tolong periksa lagi pengumpulan tugasnya, karena di saya itu tandanya sudah mengumpulkan tapi tidak ada filenya ya. Jadi jangan buru-buru langsung meng-close tugasnya ketika sudah di-upload, pastikan sudah 100% terupload baru di-close LMS-nya. Dan untuk Greg belum sama sekali mengumpulkan tugas portofolio ke-1. Ya. Nah, Greg saya sudah bilang ya, saya tidak segan-segan memberi nilai 0 kepada yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi, saya beri batas waktu sampai jam 3 sore hari ini, silakan kumpulkan tugas portofolio pertama ya, Greg. Ya, seperti itu. Sekarang, kita akan mereview sifat fisika dan sifat kimia yang dari jawaban kalian. Ya. Sifat fisika. Sifat fisika itu ada kemagnetan, ada titik beku, titik lebur, titik didih, ada daya hantar listrik, ada kelarutan, dan ada kekerasan. Kekerasan padatan ya, ini ya, lebih jelasnya. Nah, sifat fisika ini yang perlu kita ingat adalah sifat yang dapat diamati oleh mata kita. Intinya seperti itu. Ya. Kemagnetan bisa kita lihat kan ya, ketika kita dekatkan dengan magnet, apakah tertarik atau tidak. Titik beku, titik lebur, titik didih dapat kita lihat dengan termometer. Daya hantar juga dapat kita lihat peristiwanya, fenomenanya. Kelarutan juga bisa kita lihat. Contohnya melarutkan garam di dalam air. Yang tadinya padatan di dalam air jadi hilang. Ya, kekerasan, kepadatan juga bisa kita lihat, bisa kita raba. Sementara sifat kimia, ini yang paling banyak sekali muncul, ada mudah terbakar, ada korosif, ada beracun, ada mudah meledak. Semua ini kita nggak bisa lihat peristiwa sebenarnya seperti apa. Kenapa senyawa itu mudah terbakar? Kita hanya bisa melihat akibat yang ditimbulkannya. Kayak korosif, tiba-tiba aja besi berkarat. Kita nggak tahu kan peristiwanya sebenarnya seperti apa. Beracun, kita minum aja asal, misalkan cyanida ya, amit-amit ya, di lab itu ada cyanida. Tapi tiba-tiba kolaps aja ya, itu sifat yang ditimbulkan. Mudah meledak ini juga sifat kimianya. Ya, nanti di sifat yang lain kita akan ketemu reaktivitas yang paling sering bertemu, yaitu kemudahan suatu senyawa untuk bereaksi. Peristiwa-peristiwanya sudah saya sampaikan di sini ya. Kalian sudah betul sih intinya kalau fisika itu yang dapat kembali ke bentuk semula, kalau kimia itu yang menimbulkan produk baru. Ya, 100 buat kalian. Enggak 100 ya, portofolio satunya kan maksimal 90. Ya, jadi saya apresiasi kalian sudah mengerjakannya dengan baik.
Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang baru. Saya review sedikit lagi, minggu kemarin kita sudah mempelajari apa itu materi. Salah satu fokus yang dipelajari di ilmu kimia. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, dapat dilihat dan dapat diraba kecuali gas. Ada 3 wujud materi, ya berdasarkan wujudnya materi terklasifikasi menjadi padat, gas, dan cair. Yang sudah kalian pelajari waktu SMP, bagaimana susunan partikel di tiap wujud tersebut. Contohnya, kalau padat itu jarak antar partikelnya rapat dan teratur. Kalau liquid atau cairan itu jarak antar partikelnya agak berjarak dan tidak teratur. Ya, bisa kalian simpulkan bagaimana sifat partikel dari setiap wujud itu di gambar yang tertera di sini. Ya. Lalu kalau berdasarkan komposisi dan sifatnya, materi dikelompokkan menjadi campuran, senyawa, dan unsur. Saya mulai dari yang paling kecil, yaitu unsur. Zat tunggal yang paling sederhana, yang nggak bisa dibagi lagi. Contohnya ada perak, ada fosfor. Ya. Nah, unsur itu terdapat 118 yang dikelompokkan di sistem tabel periodik unsur ini. Ada yang dibuat oleh manusia, ada yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini saya diulangi lagi ya. Kalau senyawa itu zat tunggal yang terbentuk dari gabungan 2 unsur. Atau lebih ya, 2 unsurnya bisa 2 unsur atau lebih. Dan melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Ya, jadi kalau kayak saya punya senyawa NO2, perbandingan N dan O-nya adalah 1:2. Perbandingannya selalu 1:2 di senyawa NO2 ini. Contohnya ada air. Ya, lihat air ini H2O, senyawa yang terdiri dari 2 zat tunggal, yaitu unsur hidrogen dan oksigen. Air merupakan suatu senyawa yang dapat dipisahkan menjadi unsur gas hidrogen yang lambangnya H2, dan unsur gas oksigen dengan reaksi elektrolisis kimia. Jadi ketika penggabungannya dia melalui reaksi kimia, pemisahannya juga melalui reaksi kimia. Contohnya kalau di sini reaksi kimianya pemisahan air itu oleh reaksi elektrolisis yang akan kalian pelajari selebihnya di kelas 12. Ya. Kalau campuran itu penggabungan 2 zat atau lebih yang zat penyusunnya tidak berubah. Ya, jadi mereka hanya sekedar bergabung dan dapat dipisahkan kembali. Kemarin kita belajar ada campuran heterogen dan homogen. Kalau heterogen itu komposisi masing-masing zatnya di setiap ruangnya tidak sama dan terlihat jelas komposisi masing-masing zatnya. Lihat ya di sini gambar marmer ini. Kelihatan nih ada batuannya yang hitam, ya. Terus terdapat batuannya, yang hitam ini tuh logamnya. Yang putih ini batuannya. Nah, kelihatan kan ya batasan tiap campuran zatnya. Sementara kalau kita lihat campuran homogen yang sering disebut larutan kalau di kimia. Ada campuran tembaga sulfat yang dicampur dengan air. Yang tadinya tembaga sulfatnya padatan seperti ini ketika dimasukkan ke dalam air larut. Dan lihat, komposisi tiap zatnya di tiap ruang ini sama. Nggak ada batasnya kan ya, semuanya warna biru. Tidak ada batasan yang terlihat. Nah, inilah campuran homogen. Atau yang sering disebut ketika dicampurkan dengan air adalah larutan. Nah, ini lebih jelas, kita dapat lebih jelas membedakan campuran heterogen dan campuran homogen dilihat dari ciri-cirinya. Yaitu kalau heterogen bidang batasnya antar komponennya jelas nampak ya. Tadi saya sudah memperlihatkannya. Komposisi komponen penyusunnya tidak sama, jadi kalian bisa dilihat di sini ada logam-logam yang lebih banyak, di sini tidak ada logamnya. Komposisinya nggak sama di tiap ruang. Dan antar komponennya terpisah. Lalu ada campuran homogen. Ya. Campuran homogen itu bidang batas antar komponennya tidak ada. Jadi contohnya kalian lihat larutan ini kayak semuanya menyatu menjadi satu ya, tidak ada bidang batas yang terlihat.
Komposisi komponennya juga sama karena tidak ada perbedaan nih seperti ini, yang di sini banyak logamnya, di sini sedikit. Tapi di sini tidak ada batas antar zatnya, jadi semua komponennya sama. Dan antar komponennya kalau campuran homogen ini sulit untuk terpisah. Ya, sekarang saya punya dua contoh, ada air sirup dan daging. Ya, aduh, jadi lapar saya pengen buat stik ngeliat daging ini ya. Nah, mana yang termasuk campuran heterogen atau homogen? Silahkan kalian perkirakan dulu. Sudah dikira-kiranya? Saya akan beri jawabannya. Nah, daging itu termasuk campuran heterogen, sirup ini termasuk campuran homogen. Lihat daging di sini, kelihatan ya bidang batasnya jelas. Di sini ada lemak, di sini ada serat ototnya. Ya, jadi terbayangnya perbedaan campuran heterogen dan homogen? Mereka bersatu, tapi ini membentuk suatu campuran yang heterogen. Kelihatan bidang batas tiap campuran zatnya. Ini juga nih ada tulang-tulang mudanya. Sementara lihat sirup ini. Semuanya homogen, komposisi tiap penyusunnya sama. Tidak ada bidang batas yang terlihat, kecuali ini pantulan ya ini mah ya. Jadi dia termasuk campuran homogen. Jadi saat ulangan nanti ketika saya kasih satu fenomena, kalian harus bisa menyimpulkan sendiri, ini campuran heterogen atau homogen ya. Seperti itu. Tentunya nggak akan ada di PPT ini, kalian harus bisa menganalisis sendiri. Ingat, di SMA itu bukan lagi di tahap hafalan saja, tapi hafalan dan analisis. Nah, kalau campuran heterogen tadi, bidang batasnya terlihat jelas, maka campuran heterogen tadi dapat dipisahkan berdasarkan sifat masing-masing zat dengan menggunakan metode yang sesuai. Yang pertama ada metode filtrasi, merupakan metode dengan prinsip pemisahan campuran yang zat campurannya memiliki ukuran partikel berbeda. Jadi kalau boleh saya contoh, kalau kalian mencampurkan kopi dengan air dingin, kan itu nggak larut ya, kelihatan masih ada padatan kopinya. Nah, ketika kita ingin mendapatkan lagi padatan kopi yang sudah tercampur dengan air tersebut, kita bisa melakukannya dengan filtrasi ini. Atau kalau kalian masih SMA, masih kelas 1, kayaknya belum ada pencinta kopi ya. Kalau saya itu pencinta kopi V60 yang manual brew, ya. Kita kan mendapatkan cairan kopinya harus difiltrasi dulu seperti ini. Jadi, kopi-kopi itu menerapkan metode pemisahan campuran kimia. Lalu ada metode kromatografi, yaitu metode dengan prinsip pemisahan campuran yang zat penyusunnya memiliki perbedaan kelarutan. Contohnya bisa lihat di sini itu tinta hitam. Tinta hitam itu ternyata memiliki warna yang berbeda-beda. Ketika kita beri pelarut air, ya, lihat, ternyata ada warna ungu, ada warna hijau, dan ada warna biru. Yang masing-masing warnanya kelarutannya berbeda, sehingga dapat terpisah di bidang kromatografi ini. Keren ya? Kalau kalian masuk, kalian bisa sendiri kromatografi ini. Gak apa-apa ya. Terus ada metode destilasi. Ini biasa diterapkan di dunia industri essential oil, Young Living kalau kalian punya di rumah ya. Metode destilasi ini merupakan metode dengan prinsip pemisahan campuran yang zat penyusunnya memiliki perbedaan titik didih. Jadi contohnya, kalau yang saya punya itu, yang livingnya itu atau essential oilnya itu adalah lavender. Lavender ini nanti kita ekstrak, dan dicampurkan dengan air. Nah, nanti minyak-minyak lavender yang berguna sebagai essential oilnya akan terpisah ketika kita pisahkan dengan metode destilasi ini. Caranya gimana? Di sini campurannya yang akan kita panaskan. Nah, nanti kan ada perbedaan titik didih tuh, yang titik didihnya lebih kecil, dia akan
menguap lebih dulu dan terpisah ke labu di sebelah sini. Rame ini destilasi, cuman sayangnya di SMA nggak dikerjakan karena cukup riskan. Jadi itulah pengkelompokan materi berdasarkan komponen dan sifatnya. Jadi kalau saya bisa punya bagan seperti ini, maaf bahasa Inggris ya, saya kadang-kadang suka mencampurkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, belajar juga. Jadi materi itu apakah dia ada bidang pembatasnya atau tidak, berarti kalau ada terpisah menjadi heterogen dan homogen, ya. Dan jika dia homogennya adalah homogen campuran, dia berarti campuran-campuran zat, tapi kalau dia homogennya adalah senyawa, berarti terdiri dari senyawa dan unsur. Ini hanya untuk dipelajari saja. Ya, nggak akan keluar ini, mah. Hanya untuk kalian tahu saja. Nah, sekarang materi dan pengklasifikasiannya berdasarkan dari partikel materi tersebut. Ya, jadi kalau tadi kita punya punya perak. Ini perak ini termasuk materi kan ya? Tapi terdapat materi-materi penyusun di dalamnya itu yang menyebabkan unsur padatan emas ini terbentuk. Kayak tadi misalkan, ini kita lihat adalah padatan es. Tapi sebenarnya kenapa dia dapat membentuk padatan es ini? Terdapat materi-materi penyusunnya yang sehingga terlihat padatan es tersebut. Materi-materi ini kan tidak terlihat ya, dan sangat kecil sehingga disebut dengan partikel materi. Jadi partikel materi itu adalah materi-materi yang sangat kecil yang penyusun dari materi yang bisa kita lihat. Contohnya kalau es batu ini tersusun dari partikel materi H2O, ya. Jadi air itu merupakan molekul H2O, H-nya itu dilambangkan oleh warna putih, O-nya oleh warna merah. Nah, lihat apa bedanya, Bu? Cuman di sini ada hidrogen, ada oksigen atom aja, terus ada molekul air. Apa bedanya ketiga ini? Nah, itulah yang akan kita pelajari. Partikel materi ini akan dipisahkan menjadi atom, molekul, dan ion. Ya. Kalau atom, kita mulai dari yang terkecil dulu. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Tetapi dia masih mempunyai sifat unsur tersebut. Jadi kayak misalkan ini perak. Perak ini bagian terkecilnya adalah atom perak ini, atom Ag. Ag ini kenapa kita sebut perak, Bu? Nah, Ag ini merupakan lambang atomnya. Ya. Jadi kayak misalkan ada emas. Emas ini unsurnya terdiri dari atom emas yang dilambangkan dengan Au. Ya, kayak hidrogen. Hidrogen itu juga atom ya yang dilambangkan dengan H. Penggambaran submikroskopik atau partikel materinya seperti ini. Dan untuk atom oksigen yang dilambangkan dengan lambang atom O, penggambaran molekulnya seperti ini. Jika kalian tanya, Bu, apakah betul atom hidrogen itu berwarna putih dan atom oksigen itu berwarna merah? Tidak ya, ini hanya penggambaran yang membuat kalian menjadi lebih mengerti. Sekarang molekul. Molekul adalah gabungan dari atom-atom. Tetapi molekul ini terbagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Apa bedanya? Kalau molekul unsur adalah gabungan dari dua jenis atom yang sama, atau bisa lebih ya, bisa dua atau lebih. Yang penting gabungan jenis atom yang sama. Misalkan gas oksigen, unsur gas oksigen. Di alam itu nggak ada gas oksigen cuma O doang. Ini membentuk radikal bebas.
unsur oksigen di alam itu dilambangkan dengan O2, yaitu molekul unsurnya. Kenapa disebut molekul unsur? Karena dia terdiri dari 2 atom O. Terdiri dari gabungan atom 2 atom oksigen. Gas hidrogen juga yang kita lihat penampakannya di praktikum hari Senin kemarin. Nggak ada gas hidrogen di alam, cuman H doang. Tetapi terdiri dari 2 atom hidrogen sehingga dilambangkan dengan molekul unsur H2. Lalu apa bedanya, Bu, dengan molekul senyawa? Kalau molekul senyawa, ini kenapa molekul unsur juga ya, maaf. Kalau molekul senyawa adalah gabungan dari 2 atau lebih jenis atom. Kayak air tadi. Air itu kan H2O. Terdiri dari atom apa aja? H dan O. Berarti dia bukan molekul unsur, tapi molekul senyawa. Karena terdiri dari 2 atom yang berbeda jenis. Sekarang contohnya yang lain, etanol yang suka ada di hand sanitizer kalian. Etanol ini termasuk molekul senyawa karena terdiri dari atom karbon yang jumlahnya 2, atom hidrogen yang jumlahnya 6, dan atom oksigen yang jumlahnya 1. Itu perbedaan molekul unsur dan molekul senyawa. Ya. Sebentar. Nah, contoh lainnya molekul unsur ini. Tadi saya bilang fosfor merah ini dia unsur kan ya? Tapi sebenarnya unsur fosfor merah ini terdiri dari molekul fosfor P4. Ya, jadi fosfor merah ini itu partikel penyusunnya adalah P4 seperti ini, molekul unsur P4. P4 itu maksudnya atom fosfor yang jumlahnya ada 4. Jadi setiap kalian bertemu fosfor merah, beda sama tadi padatan perak ya. Padatan perak itu hanya terdiri atom Ag. Tapi kalau fosfor merah, kalau kalian ketemu fosfor merah, partikel pembentuk materinya tuh dari molekul unsur P4. Kayak contohnya gas hidrogen kemarin yang mengisi balon. Gas hidrogen itu penyusun partikel materi gas hidrogen nggak hanya atom hidrogen, tapi ada molekul unsur gas hidrogen. Jadi perhatikan partikel penyusun unsur itu ada yang terdiri dari atom, ada yang terdiri dari molekul-molekul unsur. Sekarang ada ion. Wah, Pocari Sweat ya, sekalian langsung ingat Pocari Sweat biasanya. Ion adalah sekelompok atom yang bermuatan listrik. Beberapa senyawa tidak tersusun dari atom, tetapi dari ion yang disebut dengan senyawa ion. Contohnya adalah garam di dapur kalian, NaCl. NaCl itu bukan hanya terdiri dari atom Na dan atom Cl, bukan. Tapi NaCl itu terdiri dari kation Na+, dan anion Cl-. Apa itu kation? Yaitu ion yang bermuatan positif. Anion itu adalah ion yang bermuatan negatif. Jadi garam NaCl ini memiliki partikel penyusunnya bukan dari atom-atom, tapi dari ion positif Na+ dan ion negatif Cl-. Bu, bedainnya gimana antara molekul senyawa dan molekul ion? Tadi kan bukan molekul ion, tapi ion. Tadi kan H2O terdirinya dari atom H dan atom O ya, Bu. Nah, gimana bedainnya sama tadi NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Tenang, ini akan kita bahas di bab 3, ikatan kimia. Ya. Nah, nanti akan ada portofolio 2 yang di akhir pembelajaran video ini akan saya jelaskan. Nanti kalian diminta mengkelompokkan partikel-partikel yang terdapat di portofolio itu menjadi kelompok partikel yang benar. Contohnya kayak gini. Gas hidrogen.
Ini termasuk molekul unsur, molekul senyawa, atom, atau ion? Coba kalian jawab sendiri dulu. Gas hidrogen termasuk apa ini? Saya jawab ya. Dia termasuk molekul unsur. Sekarang gas nitrogen dioksida termasuk apa? Atom, ion, molekul unsur, molekul senyawa. Dia molekul senyawa. Sekarang ada MgCl2, lambang senyawanya. Atau kita dibacanya dengan magnesium klorida. Dia apa? Atom, ion, molekul unsur, molekul senyawa. Dia termasuk senyawa ion. Karena terdiri dari dua. Kenapa disebut senyawa, Bu? Terdiri dari dua atom yang bermuatan ya. Lebih dari satu atom. Nah, ini cuma ada gas helium. Cuma ada satu. Dia disebut dengan atom. Pelajari ini dasar dari kimia. Kalau kalian nggak paham ini, kedepannya kalian nggak akan ngeh saya ngomong apa. Kalau ada yang nggak ngerti, ingat saya membuka pertanyaan di setiap jam pembelajaran. Ya, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Jadi sampai sini kalau ada yang tidak mengerti silakan langsung tanya saya. Kalau bisa kalau mau nanya di grup ya biar yang lain kalau ada yang nggak ngerti juga bisa tercerahkan oleh pertanyaan kalian. Sekarang kita akan masuk ke metode ilmiah. Bagaimana cara kita menerapkan ilmu kimia di kehidupan di bidang penelitian. Ilmu kimia adalah ilmu empiris yang berarti berkembang melalui eksperimen atau percobaan. Ya. Jadi tentu kayak misalkan penemuan vaksin ini, tentu ada ilmu kimia yang berpartisipasi. Diperlukan sifat ilmiah, jujur, teliti, disiplin dalam perkembangan ilmu kimia ini. Nah, dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan, suatu kegundahan hati kalian membutuhkan pemecahan ilmu pengetahuan, diperlukan langkah-langkah sistematis dalam menemukan ilmu tersebut yang disebut metode ilmiah. Metode ilmiah itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahap. Ya. Sebelum saya jelaskan metode ilmiah, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 12. Buku paketnya karya Unggul Sudarmo ya. Lihat halaman 12, di situ ada kasus penyakit aneh di Minamata, Jepang. Kalau ada yang belum punya buku paketnya, minta temennya fotoin ya. Silakan kalian pause video ini dulu dan baca sampai beres. Kalau sudah beres membaca, mari kita lihat metode ilmiah dari informasi permasalahan tersebut. Ya. Metode ilmiah yang pertama, langkah-langkah sistematis untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau menyelesaikan masalah yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Kita mencari masalah yang dapat di lingkungan sekitar kita dan menimbulkan pertanyaan, mengapa bisa terjadi seperti itu? Apakah ada penyelesaiannya? Contohnya kalau di kasus cerita ini, mengapa banyak kasus kematian akibat kelumpuhan syaraf pada daerah Minamata, Jepang? Perhatikan, kalian harus baca dulu kasusnya, baru kalian akan paham saya bahas apa. Itu langkah yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan pengamatan atau observasi. Pengamatan dapat dilakukan melalui pencarian penelitian yang mirip dengan masalah. Sedangkan observasi bisa terjun langsung mengamati lapangan. Jadi pengamatan itu bisa dari penelitian lain yang mirip dengan masalah kita atau observasi masalahnya. Kalau yang di sini kita langsung observasi ke daerah Minamatanya.
Ya, contoh, syaraf sangat berhubungan dengan konsumsi makanan sehari-hari di Jepang. Maka itu gejala yang maka dari itu perlu dilihat kebiasaan makan orang Jepang. Gejala yang ditimbulkan pun mirip dengan penyakit dengan logam berat. Jadi itu observasi yang dilihat dari penelitinya. Nah, perlu saya tegaskan, merumuskan masalah dan melakukan pengamatan observasi ini adalah dua langkah yang dapat kita bolak-balik. Bisa kita mengadakan observasi dulu ke lapangan, baru kita merumuskan masalah. Jadi hati-hati nanti kalau ulangannya, dua ini tuh bisa kita bolak-balik. Tapi seterusnya mah berurutan ya. Langkah ketiga untuk menyelesaikan masalah itu dengan langkah sistematis ilmiah. Hipotesis. Informasi dari pengamatan yang ditemukan tersebut dapat digunakan untuk menjawab jawaban pertanyaan kita secara sementara. Kayak dari kasus yang telah kita baca. Karena masyarakat Minamata tinggal di pesisir, maka masyarakat diduga makan ikan dari laut yang tercemar logam raksa. Ya, kenapa dia langsung bisa memprediksikan dia makan dari ikan laut yang tercemar logam? Kan tadi gejala penyakitnya yang menderita yang telah memakan logam berat. Dan mereka tinggal di pesisir. Oh, kayaknya ikannya tuh dari pesisir ini dan dari logamnya tuh ada di laut ini loh. Itu hipotesisnya. Tapi mereka harus membuktikannya lewat merancang eksperimen. Mereka harus membuktikannya apakah ikan-ikan tersebut benar mengandung logam atau tidak. Dalam merancang eksperimen, perlu membuat variabel penelitian agar kita memang betul-betul mengetahui jika hasil penelitian atau hasil eksperimen yang kita lakukan itu adalah hasil perlakuan kita. Variabel penelitian itu ada 3. Ada variabel bebas, ada terikat, dan kontrol. Hati-hati ini. Kalian suka tertukar. Kalau variabel bebas, variabel yang dapat kita ubah-ubah perlakuannya, yang akan menyebabkan perubahan pada variabel lain. Kalau variabel terikat, variabel yang hasilnya itu disebabkan oleh variabel bebas. Bebas dan terikat ini sangat berhubungan ya. Contohnya, saya ingin melihat pengaruh pertumbuhan toge, ya, tanaman toge, pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan toge. Saya ingin lihat bagaimana pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan toge itu. Variabel bebasnya ya adalah perlakuan kita menaruh togenya. Kita taruh di bawah sinar matahari langsung, atau di tempat yang gelap, atau di tempat yang terpojok tapi tetap mendapatkan sinar matahari. Ya, itu perlakuannya. Akibatnya apa yang terlihat dari perlakuan itu? Akibatnya adalah arah pertumbuhan tanaman togenya. Itulah variabel terikatnya. Variabel bebasnya tadi tempat menyimpan tanaman yang akan kita lihat pengaruhnya apa. Sementara kalau variabel kontrol adalah variabel yang memastikan perubahan yang terjadi itu betul-betul dari variabel bebas. Kalau dari contoh tadi, dari perlakuan kita menaruh tanaman toge tersebut. Bagaimana kita memastikannya? Kita ganti tanamannya dengan jenis tanaman yang lain. Contoh pada kasus yang kita baca yang Minamata itu. Variabel terikatnya itu adalah kadar logam raksa pada ikan di daerah Minamata. Ya. Variabel bebasnya, variabel bebasnya ikan dari Minamata dengan jenis yang berbeda. Jadi kita ubah-ubah tuh ikan-ikan dari, kan banyak ya di daerah Minamata itu ikan-ikannya. Kita cari kadar tiap logam dari ikan yang berbeda jenis itu, dan pengaruhnya apa? Pengaruhnya variabel terikatnya itu kadar logam yang terlihat dari ikan-ikan yang berbeda tersebut. Ketika kita ingin memastikan apakah benar ikan-ikan di sini yang mengandung logam, kita mengambil ikan dari daerah perairan lain.
Itu untuk variabel kontrol. Nah, yang terakhir, ketika sudah melakukan eksperimen, kita akan analisis data. Bukan terakhir ya, langkah keempat. Data yang didapat itu diolah menjadi data yang sistematis, sehingga lebih komunikatif, dengan tabel, grafik, dan diagram. Analisis data ini, data scientist ini, pekerjaan yang sangat lagi booming di era revolusi industri ini. Ya, bagaimana, karena kita ini negaranya lagi banyak startup ya, kita tuh butuh penyajian data yang komunikatif. Dan itu tuh nggak mudah sebenarnya. Nggak sembarang dirata-ratain. Analisis data juga seperti itu. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, ketika kita sudah mendapatkan datanya, kita menarik kesimpulan. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data dan hipotesis untuk menjawab rumusan masalah. Jika kesimpulan sama dengan hipotesis, maka hipotesisnya diterima. Jika kesimpulannya berbeda dengan hipotesis, maka hipotesis ditolak dan terjadi permasalahan baru. Ya, jadi jawaban sementara di awal tadi, kalau misalkan beda, berarti ada masalah baru yang sebenarnya bisa kita teliti lagi. Tapi kalau jawaban sementara di awal penelitian tadi sama dengan analisis data, hipotesisnya diterima. Contohnya, masyarakat Minamata banyak yang mengalami lumpuh syaraf karena air laut tercemar itu terbukti ya, tercemar oleh logam raksa yang diakibat dari pabrik baterai. Jadi hasil pemikiran awal kita, oh mereka dari pesisir, mereka makan ikan, ikannya berarti mengandung logam karena mereka mengalami penyakit syaraf akibat mengonsumsi logam berat. Dan ternyata setelah kita eksperimen, oh bener nih di ikannya ada logam. Berarti hipotesis diterima. Ya, contoh lain, kalau kalian masih bingung variabel bebas, terikat, dan kontrol. Kita ingin meneliti pengaruh lama tidur siswa terhadap nilai tes. Ini jujur, ini berpengaruh kepada saya. Biasanya saya dulu kalau mau ujian masuk perguruan tinggi negeri itu SBMPTN, saya tuh tidur 12 jam sebelumnya. Dan saya benar-benar bisa menyelesaikannya dengan baik. Kayak dulu, kalau saya di SMA, kan saya dari Aloysius juga ya, dulu saya mau PAT. Saya harus tidur lama supaya ngerjain ujiannya lama. Bukan lama, lebih refresh, lebih seger gitu. Nah, kalau kita ingin meneliti ini, variabel bebasnya lamanya waktu tidur. Ya, yang bisa kita ubah-ubah perlakuannya. Apa hasil yang ditimbulkan? Nilai ujiannya yang merupakan variabel terikat. Variabel kontrolnya, kalau kita ingin benar-benar memastikan lamanya waktu tidur itu mempengaruhi nilai ujian, kita meneliti siswa dari yang berbeda sekolahnya. Atau meneliti pengaruh kafein terhadap nafsu makan. Variabel kebebasnya kita memberi makanan-makanan yang mengandung kafein. Variabel terikatnya nafsu yang ditimbulkan setelah makan makanan tersebut. Variabel kontrolnya, makanan-makanan yang berbeda mengandung kafein. Maaf, boleh saya ralat ya. Variabel bebasnya itu kafein dalam suatu makanan. Ya. Variabel terikatnya itu nafsu makanannya. Variabel kontrolnya kita itu ingin memastikan apakah betul-betul kafein ini menimbulkan pengaruh nafsu makan. Kita membandingkannya dengan makanan yang mengandung kafein dengan kadar berbeda. Seperti itu untuk klasifikasi materi dan metode ilmiah. Ya, sekarang silakan kalian kerjakan portofolio 2 yang terdiri dari mengerjakan pengklasifikasian materi dan metode ilmiah. Kalau mengklasifikasikan materi, berarti kalian bisa lihat di sini saya memberi molekul air. Dia termasuk apa? Molekul unsur, senyawa, senyawa ion, atau atom. Bedanya senyawa ion sama ion di sini maksudnya ion Na+ atau ion Cl- ya, kalau tadi. Kalau senyawa ion adalah penggabungan dua ion tersebut.
Ya, saya jelaskan lagi di sini kalau ion itu hanya Na+ atau hanya Cl- saja. Kalau senyawa ion, dia yang sudah jadi satu. NaCl. Nanti cara jawab di Word-nya, ya di portofolio 2 nanti kalian download itu filenya. Nanti kalian tinggal beli highlight. Misalkan ini dia adalah air itu molekul unsur, tinggal dicoret seperti ini. Kan ada ya fitur highlight di Word. Nah, ini tuh gambar dari karbon doang kalau nggak salah ya. Bisa dilihat nanti kalau di Word lebih jelas. Misalkan dia adalah molekul senyawa dicoret seperti itu. Itu untuk pekerjaan rumah kalian. Nah, untuk metode ilmiah, kalian silakan mencari permasalahan sederhana dari sekitar kalian atau dari internet. Nah, kalian jabarkan langkah metode ilmiahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalkan permasalahannya itu membuat toge tanpa media tanah. Gimana ya caranya menumbuhkan toge tanpa media tanah? Nah, kalian cari rumusan masalahnya apa, observasinya apa, hipotesisnya apa, rancangan eksperimennya, bagaimana variabelnya, analisis datanya, kira-kira data apa yang diamati, dan kesimpulannya kira-kira yang diharapkan apa. Seperti itu. Ya, jadi bisa juga kalian kayak kasus Minamata ini, kalian mencari artikel di internet dan kalian analisis tuh metode ilmiahnya apa yang terjadi di artikel tersebut. Sampai sini pembelajaran kita. Kalau ada yang mau bertanya, saya harap di grup ya, biar semua anak tahu. Seperti itu, jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kimia hari ini. Tuhan berkati.